Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayatullah dengan NPM 2471012. Sini akan mengganti pertemuan itu teman basis data yang ke-11. Materinya foreign key option, select, where, dan order by. Sini kita masuk foreign key option. Foreign key atau kunci asing adalah atribut pada sebuah tabel yang berfungsi untuk menghubungkan tabel tersebut dengan tabel lain. Sebagai contohnya, dalam sebuah basis data universitas, tabel mahasiswa dapat memiliki kolom ID jurusan yang berperan sebagai foreign key, mengacu pada kolom ID jurusan di tabel tersebut. Dengan begitu, setiap mahasiswa akan selalu terhubung dengan jurusannya masing-masing. Coba kita masuk buat database dulu. Create database. Database-nya master plus Oke. Ini kita sudah membuat database-nya. Masuk apa tadi? Pegang 11 ya. Sial. Nah, sini kita disuruh membuat tabel jurusan. Saya sudah copy sini. Langsung saja go. Ini sudah terbuat di mana ya? Tuh, sini sudah terbuat tabel jurusannya. Kita langsung yang kedua itu kita mengisi juga beberapa datanya seperti ini. Ini hapus saja. Go. Oke, sudah masuk. Ini sudah ada beberapa ID jurusan, nama jurusan, email, tanggal didirikannya. Sudah nih kita membuat tabelnya. Kita lanjut dengan membuat maksud saya tadi menambahkan data di tabelnya. Kita membuat tabel mahasiswa. Oke, sini sudah terbuat structure. Oke, kita langsung saja masukkan datanya untuk tabel mahasiswa.
sini sudah masuk ya. Dan di sini ada dua tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Oke, lalu kita jika kita mau menghapus data pada tabel jurusan masih digunakan oleh tabel mahasiswa, maka MySQL akan menolak operasi tersebut karena ada data yang masih berrelasi melalui foreign key. Ini kita langsung saja coba di sini misalnya. Alah, SQL. Ini kita pilih delete from tabel jurusan. Oh, ini lupa. Oke, tabel jurusan where di jurusan sebenarnya 3 go tuh dia merah sama seperti ini. Dia tidak bisa menghapus karena datanya masih berrelasi melalui foreign key. Oke, di sini ada itu juga, ada namanya restrict itu jika baris data pada tabel induk dihapus atau diubah maka tidak diperbolehkan. Jika masih ada data terkait di tabel anak, InnoDB akan menolak perintah penghapusan atau pembaruan tersebut. Kemudian ada cascade, itu jika baris data pada tabel induk dihapus atau diperbarui maka baris yang berrelasi di tabel anak akan ikut terhapus atau diperbarui secara otomatis. Kemudian ada set null, jika data pada tabel induk dihapus atau diubah maka kolom foreign key pada tabel anak akan diubah melalui null. Opsi ini hanya dapat digunakan jika kolom foreign key tidak memiliki constraint null. Kemudian non action dalam standar SQL no action berarti sistem tidak melakukan perubahan apapun pada tabel anak ketika data di tabel induk dihapus atau diubah. Untuk mengubah foreign key, buka tabel mahasiswa. Kita buka tabel mahasiswa dulu. Oke, di structure ya. Structure-nya di relation view ini ubah option. Oke, jadi dua ini ubah on delete dan on update-nya juga jadi cascade semua. Option property. Nah, kita coba lagi query yang tadi. Ini sebenarnya kita ubah lagi di sini. Delete from tabel jurusan mana ID jurusan sama 3. Dia bisa ya, data jurusan dan mahasiswa dengan ID jurusan 3 berhasil terhapus. Selanjutnya coba kita berikut untuk data yaitu update table. Kita coba ya.
update table jurusan. Oh sebentar, kita periksa dulu di tabel ininya jurusan. Tuh tadi yang di sini ID jurusan yang ketiganya dihapus ya. Skip. Ini kita ubah aja dikit. Oke. Tabel jurusan. Set. Di jurusan sama dengan satu where ID jurusan dengan satu. Coba kita go. Oke. Ya lupa. Tabel jurusan. Oh. Salah. Di jurusan sebenarnya kita samain aja. Tabel jurusan set ID jurusan satu. Ini pakai lo tanya GPT. Oke, kita coba saja, harusnya sama ya kan. Sama aja harusnya. Langsung saja kita go. Berhasil. Kita lihat di structure. Browser kan. Itu ID jurusannya yang tadi jadi berapa? Jadi 1 diubah jadi 61. Terusnya kalau dari ini itu modul di tabel mahasiswa juga terganti karena dengan opsi cascade perubahan ID jurusan pada tabel jurusan juga akan diterapkan ke tabel mahasiswa secara otomatis. Itu katanya. Tuh untuk di jurusan si Rani dia berubah jadi 61. Kemudian kita buat tabel baru.
ID pelanggan inti primer auto increment nama pelanggan nol umur INT 3 alamat Archer kode pos itu saja ku jadi pelanggan ini. Oh ini salah primary kita go masih salah pelanggan pelanggaran coba pelanggan go bisa salah pelanggan parcer nol lagi pelanggan dibalik ya increment coba kita lagi lah harus mengecil kurang koma oh iya di sini kurang koma nah masih sama ini sudah terbuat terbaru namanya tabel baru sini kita langsung saja masukin datanya diajar sih oke ini sudah terbuat tabel pelanggan dengan nama-nama seperti ini kita langsung saja ke sini select perintah select digunakan untuk menampilkan data dari tabel dalam database kita bisa menggunakan semua kolom atau kolom tertentu sesuai kebutuhan yang utama adalah menampilkan semua kolom kita ketik ya
select from pelanggan. Di rumah go. Nah, maka dia akan menampilkan semua data dan kolom yang ada di tabel pelanggan seperti di modul. Dan untuk menampilkan kolom tertentu, misalnya ini sini nama pelanggan, koma, alamat, terus langsung go saja. Nah, sini dia akan menampilkan hanya nama pelanggan terus alamatnya saja. Terus yang tadi umur sama kode pos itu nggak ditampilin sini karena kita hanya mau menampilkan nama pelanggan terus alamatnya saja. Kemudian menampilkan data tanpa duplikasi. Kita kalau menampilkan untuk menggunakan distinct untuk menampilkan nilai unik dari suatu kolom. Coba kita select distinct umur from pelanggan saja go. Nah, sini tadi kan ya di umurnya kan tadi ada yang duplikat nih, kayak ada sini ini umurnya ada yang 20, 21, yang 21-nya dijadikan 1 ya. Jadi dia datanya tidak duplikat. Kemudian menampilkan data secara acak, misalnya select nama pelanggan from pelanggan or enggak sih. Coba ya. Di sini dia menampilkan nama pelanggan dari Shopee, Citra sama Andita. Coba kita itu lagi, dua lagi. Nah, di sini dia berubah karena dia mengambil data secara acak menggunakan menggunakan komen order by run. Kemudian kita sini where. Kalau where digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Dengan where kita bisa menampilkan data yang syarat spesifik. Sini seperti sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Mencari nilai dengan jarak di antara, kemudian mencari nilai dengan pola tertentu. Ini ada banyak ya. Di select from pelanggan where, umur 19 dan lain-lainnya. Ini seperti menampilkan pelanggan dengan umur lebih dari 20 tahun, menampilkan pelanggan dengan alamat selain kedaton, menampilkan pelanggan dengan kode pos antara 35000 sampai 37000. Ini ada banyak. Terus juga ada and, or, dan not. And itu semua kondisi harus terpenuhi, or itu salah satu kondisi cukup terpenuhi, non itu menolak kondisi terpenuhi. Kita coba aja yang ini sedikit ya. From
Oke, di sini kita tadi menulis select from pelanggan where umurnya 22 dan alamatnya Sukarame. Yang memenuhi itu, maka ditampilkanlah pelanggan dengan umur 22 tahun dan alamatnya yaitu Sukarame. Di sini ada satu, nah ID pelanggan 3, nama pelanggannya Paras, dan kode posnya seperti itu. Coba kita ubah dikit itunya. Misal umurnya kurang dari keraton. Nah, di sini dia menampilkan satu juga entitas atributnya dengan ID pelanggan 1, nama pelanggan Anindita, umur 20 tahun, alamat keraton. Bisa lihat karena dia di kurang dari 22 tahun. Ya kurang dari 22 tahun. Harusnya. Oh ya, yang beralamat keraton. Di sini order by. Kalau saat order by digunakan mendapatkan cara terurut berdasarkan kolom tertentu. Kalau untuk urutannya dia ASC, kemudian untuk urutan turun dia DSC gitu. Kita coba aja lah. Nah, ini mau akhir. Select from pelanggan. Oke, di sini datanya terurut seperti itu ID pelanggannya. Satu dulu. Di sini ID pelanggannya yang terurut. Terus juga nama pelanggannya juga terurut. Di sini umurnya enggak ya. Di sini juga yang alamat enggak, kode pos juga enggak. Jadi kita ke dash. Kita ubah aja ini ujungnya. Oh tadi main nama pelanggan. Ini kita ubah umur. Select from pelanggan order by umur. Nah, di sini umurnya terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, cukup sekian video penjelasan dari saya. Nggak singkat sih, 30 menitan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.